Selamat pagi, siang, dan malam untuk para backpasser. Jumpa lagi dalam Backpass Podcast. Kali ini kita akan membahas beberapa pertandingan yang akan berlangsung pada tanggal 20 Juni. Dan juga kita akan mereview hasil pertandingan pada tanggal 19 Juni. Kali ini berdua nih bersama Bung Tio. Halo, Bang. Gimana, brother? Makasih, Bang. Nontonnya sampai mana nih? Kemarin kan grup A udah pertandingan kedua nih. Ya, betul. Ya kan, Ceko lawan Afsa ditangani Bang 1-1 tuh. Ya. Dan Afsa dapat penalti, Mokoena yang cetak gol, ya kan. Betul. Terus si Ceko yang golin namanya Sadilek. Sadilek. Betul. Ini biar gua nggak salah ngomong, Sadilek. Nah, sayangnya adalah tadi itu Korea ditanimbang, Bang. Ditanimbang. Lebih tepatnya kalah dengan Meksiko. Ya, karena Korea itu kipernya blunder. Betul. Kipernya blunder, jadi yang cetak si Romo itu, Luis Romo namanya. Pokoknya menit di babak kedua kalau nggak salah sih saya lihat tadi itu. Memang saya sempat nonton sekilas, tak pikir imbang, ternyata masih bertahan 1-0. Yeah. Nah itu di grup A, ada pertandingan kedua nih, ya kan. Terus pertandingan yang seru lagi tadi itu malah di grup B. Ya, betul. Grup B juga pertandingan kedua ternyata ya kan. Iya, betul. Swiss bantai Bosnia, Bang. Bosnia. 4-1. Padahal dengan susah payah ya. Susah payah dan Kanada menang 6-0 lawan Qatar. Ya. Gitu, Bang. Nah, yang mau tahu nih siapa yang cetak gol Swiss lawan Bosnia itu pertama namanya Manzambi. Manzambi cetak 2 gol. Dapat brace dia. Brace. Terus yang gol terus sama Vargas plus gol ketiga dan gol keempat. Granit Xhaka penalti. Nah, Bosnia memperkecil keadaan di menit 93 namanya Mahmik. Nah, ini Bosnia ini apesnya adalah tandemnya JIJ di Sao Solo. Betul. Si Tarik Moharemovic dikeluarkan karena kartu merah. Itu yang bikin Bosnia jadi langsung goyang. Dapat KTP dari wasit ya. Dan akhirnya hancur lebur dia. Hancur lebur 4-1. Saya kaget itu. Saya pikir Swiss akan kesulitan melawan Bosnia. Udah kelihatan kan? Iya. Dari babak pertama bermain susah payah dia. Iya, makanya tiba-tiba saya nonton tuh 4-1. Wah, gila itu, Bang. Benar-benar gila pertandingan tadi pagi tuh. Bosnia juga nggak bisa berkutik apa-apa kan. Hanya memperkecil itu pun menit impactnya 93 kan. Besar sekali setelah Moharemovic itu di kartu merah. Betul. Dan benar-benar itu tembok pertahanan amburadul. Amburadul. Ya, sangat. Padahal kita berharap Bosnia itu bisa menahan imbang lah. Paling tidak ya. Paling tidak menahan imbang. Memang kalau udah kartu merah agak goyang sih. Harus diakuin. Dan yang paling netizen Indonesia suka adalah Qatar dibantai. Nah, bikin malu Asia, Bang. 6-0, Bang, nggak dikasih gol sama sekali. Sama sekali nggak berkutik. Dan pelatihnya Qatar, Julian Lopetegui malah menyalahkan Kanada, Bang. Nah, karena dia bilang alasannya udah kartu merah, udah angkanya udah besar, masih aja mau ini. Loh, namanya kan masih play on kok itu. Iya, maksudnya ya kalau gitu mau saya main bola, mending kalah WO aja. Nah, itu. Mundurkan diri ketahuan ya. Iya, 3-0 doang kan. Ya namanya main bola belum orang waktunya belum peluit panjang, biarkan aja berjalan. Betul, Bang. Itu. Makanya itu netizen Indonesia seneng banget. Saya tadi mantau, Mang, enak tim kesayangannya Gianni Infantino dibantai habis kan 6-0 nih. Pencetak golnya 6-0 ini ya. Namanya Larin, Jonathan David 3 gol, hat-trick, Saliba sama Ali Manai. Itu ya. Almanai on goal bunuh diri Qatar. Kartu merah 2 loh. Betul. Ya kan 9 pemain. Ya itu yang diprotes sama Julian Lopetegui itu, pelatih Qatar. Saya lucu banget. Lah, kok malah protes pemain Kanada? Aneh ya. Kok gitu mau setanding. Nah, kenapa dia harus ikutan juga ya? Iya, mending kalah WO kan. Ketahuan kalah WO 3-0. Ya kan? Ini 6-0. Nah, itu dia. Makanya netizen Indonesia tuh berbagai macam platform saya cek tadi syukurin pada senang. Karena kita juga gedek, Bang, lihat Qatar, Bang. Tahu sendiri kan. Kalau Indonesia biasanya kan lawannya guling-guling biasanya. Iya, guling-guling dibantu wasit juga kan. Itu ya, Bang, kadang bikin kesel itu. Itu sih, Bang. Iya.
latihan guling-gulingnya terlalu banyak kalau lawan Indonesia dia, gitu kan. Iya. Sekarang dia akhirnya digulingkan secara langsung lewatin gol-gol oleh Kanada. Pokoknya nih aku meng-highlight Qatar ini kenapa? Karena jujur aku gedek banget sama. Kenapa waktu pas 2022 tiba-tiba dia jadi pilih, terus udah gitu FIFA mengalah, jatuhnya digeser ke bulan Desember. Ingat gak Bang? November Desember ya kan? Bayangin loh, hanya untuk Qatar jatuh di protes tim-tim Eropa juga kan waktu itu. Dan itu dia rame juga, jangan-jangan di FIFA itu ada itulah ya. Kan. Kalau itu sih sudah jadi rahasia umum netizen ya Bang. Karena sekarang FIFA itu yang penting fulus gitu. Yang penting dapat F-nya kan fulus. FIFA itu F-nya fulus. Aduh, kacau banget ini emang Qatar nih bikin tapi pertandingan apa tuh tadi? Apa? Qatar. Bukan, yang Korea Selatan dengan Meksiko itu 1-0. Ya, itu sebelumnya di episode sebelumnya kita juga pernah bahas sama JJ ya, bahwa ini berat. Memang JJ mengakui waktu itu berat. Dan dia mengakui Korsel paling mentok 16 besar. Betul. Tapi Meksiko juga memang bagus. 2 kali menang berarti dia udah otomatis lolos nih. Dan bahkan head to head dia udah 3 kali. Iya, 3 kali 2018 di Rusia, 2026 dan 2026 di Meksiko. Iya. Karena kemarin itu ada prediksi bahwa Meksiko tuan rumah nih. Tuan rumah. Mentalnya lagi kebangun dan dia punya ketangguhan di situ. Dan kemarin kan di TVRI nonton bareng tuh. Tadi pagi tuh. JJ nonton sama Sintayong. Lihat ekspresinya Sintayong tuh kayak aduh kecewa, negara gua kalah sama Meksiko kan. Ada kalau mau lihat komposisi tim pemain bagusan Korsel sih. Korsel juga memberikan perlawanan sengit loh lawan Meksiko Bang. Jujur aja. Gitu. Tapi kalau melihat grup A ini yang kemungkinan lolos nemenin Meksiko ya Korsel kayaknya kan. Dan itu pula yang pernah kita bahas dan kita pernah highlight ya. Kita pernah highlight siapa sih pemain yang tidak pernah bisa blunder dan terjadi kiper blunder baru kemarin kita ngomongin blunder hari yang lalu ya. Akhirnya terjadi di Korsel. Jadi kiper mau nangkep, depannya ada back, depan back ya kan, terus terlepas langsung diambil sama Luis Romo dan gol. Ya itu dia. Itu Bang. Oke, pertandingan yang akan berlangsung setelah pertandingan tadi pagi ya. Tadi pagi memang agak cukup seru deh itu. Pesta gol. Pesta gol. Iya, pesta gol. 2 pertandingan pesta gol. 2 pertandingan bertubi-tubi kita melihat gol jala gawang itu. Iya, Kanada menang 6-0, Swiss menang lawan Bosnia 4-1. Nah, ini kan jadi kalau di grup B berarti kan yang lolos adalah Swiss sama Kanada. Tinggal memperebutkan juara 3 terbaik, tapi kayaknya berat sih untuk Bosnia juga harus menang kan. Nanti tinggal paling grup A ya, betul. Grup A itu Korsel berarti tinggal bertemu dengan Afrika Selatan. Dan kemungkinan Meksiko lawan Ceko. Kayaknya sih kalau Ceko imbang nggak lolos karena kan nggak mungkin juara grup terbaik. 3 terbaik nilainya 2 kan. Pasti minimal pahit-pahitnya 3 atau 4 gitu. Tinggal yang berebutnya ini paling ya antara Ceko dan Korsel ya. Ceko sih kayaknya menurut saya lebih prefer ke Korsel yang runner up itu. Ceko dan Korsel ya. Iya. Lebih ke ini Bang, Meksiko sama Korsel yang udah pasti lolos kan Meksiko, tinggal perebutan runner up antara Ceko apa Korsel, tapi menurut saya udah pasti 90% Korsel. Korsel tinggal lawan Afsel kan. Afsel itu termasuk cukup ringan lah ibarat. Karena udah pasti kan juara grup pun udah kelihatan. Udah kelihatan Meksiko. Dan Meksiko juga nggak mau ngalah lah lawan Ceko Bang. Nah Ceko ini harus menang. Imbang, bye. Selesai dia. Kalaupun Afsel mau lolos, ya minimal dia menang. Betul. Korsel ngambil perebutan juara 3 terbaik, ya kan. Betul. Tapi jadi berat loh itu. Berat tuh kalau bisa. Anggap saja misalnya Afsel menahan imbang Korsel. Iya, udah nggak lolos lah Afsel. Afsel udah nggak lolos, Korsel udah pasti lolos. Nah, itu dia. Tinggal Ceko aja mati-matian bisa nggak ngalahin Meksiko 1-2 gol selisih gol kan? Tapi kalau menurut saya Meksiko Ceko saya yakin menang Meksiko. Pahit-pahitnya imbang, pahit-pahitnya. Saya juga. Terus Korsel lawan Afsel saya dukung Korsel menang.
Ya kan pahit-pahitnya juga imbang. Harusnya sih Korsel yang menang lah. Kalau Iya, Korsel. apalagi gini loh, Korsel ini kan sekarang Dengan dilatih sama pemain legenda Korea tahun 2002 kan, ya Ong betul. Min-go Iya, kan, yang back mau Piala Dunia kapten juga. dulu kan. Betul, Jadi betul. ya harusnya bisa termotivasi lebih gitu. Iya. Gitu sih, Bang. Betul. Next pertandingan nih. Nah, next nih ya, pertandingan nanti besok pagi jam 2 USA Australia. Lanjut Wah, lagi ini grup D Kapten nih ya. Amerika Itu ya. grup D ya. Iya. Tapi lanjut lagi grup C, Scotland lawan Maroko jam 5. Nah, ini juga seru nih, Scotland lawan Maroko. Lanjut lagi jam 7:30 Brazil Haiti. Mm-mm. 7:30 jam 10-nya Turki Paraguay. Turki Paraguay, waduh berat juga tuh. Ya, tapi kalau saya yakin grup D, Ya. saya yakin USA menang. Ya, dia udah mengantongi Kemenangan kan? Kemenangan soalnya. Iya, lawan Paraguay kan kemarin ya, kan. betul. Terus Turki kemana habis kalah, mau nggak Iya. mau harus menang. Ya benar. Ya feeling saya sih, prediksi saya USA sama Juara grup Turki ya menang. duitnya ya. USA mungkin juara grup, Turki mungkin runner up apa juara 3 terbaik. Ya. Kalau grup C, Scotland Maroko, saya menjagokan Maroko. Ah, Karena Maroko mana nimbang Brazil kan. ya benar, bisa nahan. Tapi bisa jadi kejutan Scotland menang. Bisa jadi, tapi menurut saya Maroko pulang menang 70%, imbang 10%, Scotland 20%. 20% kemenangan. Kemenangan Scotland. Oke. Kalau Brazil Haiti, Brazil harus menang telak ini. Kalau enggak nanti nasibnya kayak Spanyol lawan Cape Verde. Waduh. Ya, itu bisa malu Ancelotti kalau nggak menang, Bang. Bayangin loh lawan Haiti masa nggak bisa menang. Masa nggak bisa menang ya. Ibaratnya maaf bukannya meremehkan Haiti ya. Iya. Timnas Garuda aja kalau lawan Haiti dicoba pasti yakin menang aku. Apalagi dilatih George Hetman sekarang. Nggak tahu kalau SpongeBob si temennya Patrick, temennya SpongeBob ya si Patrick Kluivert itu ya. Itu beda soal, Bang. Dibahas lagi. Kita harus ngebahas yang namanya Patrick, Bang. Kadang kita gedek, Bang. Gara-gara dia Indonesia jadi nggak lolos nih. Oke, kira-kira di pertandingan grup C dan grup D berapa skor yang bisa dihasilkan? Saya nggak pernah mau nebak skor, Bang, karena nanti jadi lahan judi bola dan itu kita nggak boleh lah. Nanti dosa dan haram kan kalau judi bola itu. Kita nggak ngeliatin skornya, tapi berapa banyak skor yang bisa di. Kalau mulai dari USA Australia, saya memprediksi Australia menang cuma 20, USA 70, sisanya imbang. Ya kan, kalau tadi saya udah bilang Turki Paraguay, Turki menang 70%, imbang 20, Paraguay 10%. Brazil Haiti saya menjagokan Brazil 100%. Wih, harus 100%. Saya yakin 100% menang. 100%, jangan 100% deh, terlalu sesumbar saya. 99%. 99,9. 99% menang Brazil, 0,5% imbang, 0,5% lagi Haiti menang. Jangan-jangan kan? Jangan-jangan 0,5-nya Haiti menang. Bisa jadi, Bang. Makanya saya menarik tadi ucapan saya. Bukan 100% menang Brazil, tapi 99%. Jadi 1%-nya dibagi 2. Dan tadi Scotland Maroko tadi saya udah ngomong kan, Maroko menang 70%, imbang 10, Scotland 20%. Scotland itu juga jangan dianggap remeh karena banyak pemain IPL kan di situ. Ada pemain IPL, ada pemain Serie A juga, begitu, Bang. Itu banyak pemain bagus lah. Bagus ya. Tapi kita berkaca dari pertandingan tetap aja bahwa pemain bagus belum tentu menentukan kemenangan. Iya. Nah, gitu. Tinggal gini aja, kalau Brazil lawan Haiti gini loh. Yang penting jangan terlalu egoistis, individualistis gitu loh. Gitu sih, Bang. Iya, benar. Jangan juga nih Brazil mentang-mentang didukung sama kita nih. Jadi orang Ambon banyak loh yang dukung Brazil loh. Pawai kan sebelum Piala Dunia kan. Kalau di Ambon rata-rata banyak sih yang masih berharap Brazil untuk menjadi pemenang. Di Papua atau di Maluku tuh ada pawai Brazil, Jerman, Belanda. Itu tiga negara itu sama Portugal. Di 4 negara itu sama Papua negaranya. Bukan Papua, maksudnya Papua Nugini. Bukan.
di wilayah Maluku sama Oke, Papua itu ya. 4 negara itu yang paling banyak fansnya Oke. gitu. Oke. Ya Argentina masuk 5 besar lah ya. Oke, berarti di Indonesia Brazil termasuk dominan juga ya? Dominan bang, apalagi zaman dulu ada Ronaldo, Botak, Wah, belum lagi itu lagi. Siapa yang nggak kenal? belum lagi zamannya abang masih muda Zico, Widih, ya kan? Zico, bukan Pele, Pele. kan? Iya. Pele kan zaman abang kan? Pele dong. Oh, Waduh, Pele dong, zaman bener masih tadi. kecil tuh. Oh, Pele nonton dulu bang. Wah, sempet itu masih kecil masih kecil Masih masih kecil ada. apa udah Swesia Pele? Pele kan masuk Piala Dunia 17 Ya tahun tuh. ampun, saya tuh masih kecil nonton Pele sama si Maradona. Oke. Gitu. Jadi ya karena ada dua itulah dulu saya punya nama kecil namanya Bainuri, biasa dipanggil Beben. Beben itu besar, Beben Benzi akhirnya. Oke. Gitu. Mantap. Ya semoga aja pertandingan-pertandingan yang akan kita saksikan nanti pagi akan ya membuat degup jantung lebih sport ya. Bisa mensupport para pemain-pemain yang dicintai oleh para pesepak bola, para bola mania, ya terutama juga para back passer gitu. Iya. Ya tetap terus tonton Back Passer Podcast ya. Back Passer Podcast di manapun Anda berada, Back Passer selalu jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen di channel kita. Ya, saya Beben Benzi dan bersama Ricardo Tio. Ya, Terima kasih Back Passer.